Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video saya kali ini, yaitu membahas tentang leaching ya, atau ekstraksi padat cair. Ya, jadi ekstraksi padat cair ini adalah materi yang ketiga untuk unit operasi atau operasi teknik kimia 3. Ya, oke, langsung saja untuk contoh soal leaching. Example 1291 yaitu single stage leaching of flake soybean. Di halaman 811 Gencobless edisi 4, dalam single stage leaching of soybean from flake soybean with hexane. Jadi soybean minyak kedelai ya, yang diekstraksi menggunakan heksan. 100 kg soybean mengandung 20% berat minyak, yang mana akan diekstraksikan dengan fresh hexane solvent sebesar 100 kg. Nah, jadi untuk feednya ya diketahui ya, F-nya itu 100 kg, yang mana inertnya dan solutnya ya itu 20% ya, jadi 20% dari 100 sama dengan 20 kg. Dan sisanya inertnya berarti kan 100 dikurangi 20, 80 kg. Nah, lalu solventnya ya, jadi solventnya itu 100 kg heksan murni. Nah, lalu nilai N-nya dalam soal itu adalah konstan 1,5 kg. Nah, terus pertanyaannya, hitung jumlah dan masing-masing komposisi untuk overflow V1 dan L1 yang meninggalkan stage-nya. Jadi di sini ada single stage ya. Ini V2 dan X2. Dan yang di sini adalah V1 X1. Lalu yang selarinya itu adalah L0, Y0, dan keluarnya L1 dan Y1. Lalu kita mencari koordinatnya. Nah, kemudian yang ditanya V1 ya, V1 dan L1. Solusinya ya. Jadi untuk pertama kali kita menghitungnya, kita mengidentifikasikan feed-nya ya. Untuk feed itu sendiri 100 kg soybean. Nah, kita cari dulu A, B, dan S-nya. Solutnya kan 20% ya. Nah, jadi 0,2. Nah, lalu B-nya, inert solidnya 80%, berarti 0,8. Dan S-nya 0. Ya, S-nya 0 itu kan karena dia masih fresh ini ya, soybean-nya ya, belum tercampur dengan solventnya ya. Nah, kemudian mencari X0-nya ya.
Jadi X itu kan sama dengan A ya, bagi A ditambah S. Jadi berapa? 0,2 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian mencari nilai N nya ya, NA B A ditambah S 8,2 dan 4. Nah, oh ya sorry, ini maaf, ini basisnya ya. Jadi basisnya itu larutannya itu bebas solid. Jadi larutan bebas solidnya L0 itu sama dengan 20 kg. Jadi koordinatnya L0 ya 1,4. Koordinatnya L0 ya 1,4. Maaf, ini bukan X ya, tapi apa lagi? Y. Nah, YA. Kemudian solvennya. Solven itu sendiri kita identifikasi A, B, dan S. A-nya 0, B-nya 0, S-nya ada ya, jadi 100. Nah, kemudian dari sini kita cari X ya, A dan N. X-nya itu kan tadi A per A ditambah S. Jadi A-nya kan 0 dibagi 100. Jadi berapa? 0. Nah, sementara N kan sama B A ditambah S dengan 0. Ya, koordinatnya berarti 0,0. Nah, tanpa dicari ini pun ya, kita juga bisa mengidentifikasi posisinya solvent ya. Dari soal itu kan solventnya kan heksana murni. Nah, kalau heksana murni, nah, berarti posisi koordinatnya itu adalah V2 ini ya, adalah 0,0. Jadi begitu ya. Kemudian kita menggambar dulu. Kita gambar dari itu kita tarik ke bawah, sorry, lalu kemudian di sini
Nah, yang bawah ini adalah XA, YA, dan yang di sini sumbu Y itu adalah NA. Nah, yang bawah sini adalah overflow. Sementara untuk yang underflow, ya, tadi kan ini ya, nilai N-nya itu kan konstan 1,5. Nah, lalu digeserkan ke sini. Koordinat titik 1,5 di sini. Nah, ini 1,5. Nah, ini adalah underflow. Lalu kita plotting ya, V2 dan L0 kita cari di situ. V2-nya di sini ya. Itulah V2 0,0 dan L0-nya. L0-nya itu kan 1,4. Nah, jadi di sini 1,4 ini adalah L0. Nah, sebenarnya untuk incrementnya ya, jadi di sini itu kan tidak mesti harus sama ya, tidak boleh ini beda. Ini saya kan tiap kotak kecil ya itu 0,1, sementara di sini kalau saya 4 ya, jadi saya tidak sama di sumbu Y dengan sumbu X nya. Nah, kemudian dihubungkan L0 dengan V2. Nah, oke. Nah, ini L0 dan V2 di situ. Nah, selanjutnya kita mencari neraca masanya. Ya, jadi neraca massa saya taruh di sini saja. Nah, untuk neraca massanya ini L0 V2 sama dengan M sama dengan L1 ditambah V1. Nah, L0 V2 kan berarti kan 20 ya, ditambah V2 nya kan 100, berarti berapa? 120 sama dengan L1 ditambah V1. Lalu masuk ke neraca massa komponennya ya. Komponennya itu kan L0 YA0 ditambah V2 XA2 dengan M kali X M. Ya, L0 itu kan tadi kan 20. Y-nya kan tadi ini ya. Y-nya kan ini ya 1. Ditambah V2-nya 100 dikali X. X-nya 0. 0. Sama dengan M-nya tadi 120 kali XAM. Nah, XM-nya berarti berapa? 20 ditambah 0 sudah 120 XAM. Nah, XM-nya berarti berapa? 0,167. Nah, lalu ini untuk koordinatnya XAM ya, koordinatnya M ya. M kan koordinatnya kan XAM, NM. Nah, selanjutnya untuk mencari koordinatnya NM, nah berarti kan
masuk ke sini ke persamaan 1296 di buku Gian Koplis itu kan B sama dengan N0 kali L0. N0 nya tadi berapa? Nah ini ya, jadi kan 4 kali L0 nya 20 sama dengan NM dikali 100 dikali M ya, jadi kan 80 sama dengan NM nya yang kita cari dikali 120. NM sama dengan 0,67. Jadi koordinat M itu adalah 0,167, 0,67. Nah, lalu kita plotting di sini. Nah, di sini kan 0,16. Nah, berarti kan ini kan 0,1, 0,2, 0,15 di sini 0,16, hampir 0,17. Nah, lalu sumbu Y-nya atau di NM-nya. Nah, ini kan 0,67. Ini 1. Di sini 0,5 ya. 0,5. Nah, lalu kita sini, kira-kira ke sini. Nah, jadi koordinatnya 0,116, ini 0,67 ya. Nah, taruh di sini. Ini adalah titik M. 0,167,0,67. Nah, lalu kita tentukan, kita tarik garis lurus ya dari di sini ya. Ini adalah L1 dan ini adalah V1. L1 koordinatnya 0,167, 1,5 dan V1 adalah 0,167,0. Nah, itu koordinatnya. Nah, dari koordinat tersebut kita masukkan ke persamaan raca massa totalnya. Kita masuk ke neraca massa komponen B yang di 1296. Nah, berarti kan B itu kan sama dengan N1 L1 ya. Nah, itu sama dengan juga M dikali NM. Nah, N1 nya tadi kan 1,5 L1 dengan M nya tadi 120 kali NM 0,67 ya. Nah, L1 itu sama dengan berapa? 53,3. Nah, terus masuk ke L1 tambah V1 sama dengan 120. Dan L1 nya kan 53,3. Sebentar, ini saya buat M saja. V1 sama dengan berapa ini? 120. V1 sama dengan 6,7 kilogram.
Oke. Di masa keluarnya L1 dan V1 itu sebesar ini ya. Dan untuk membuat grafiknya seperti ini. Di posisi grafiknya itu M-nya ya harus sama ya. Jadi ini kan perpotongannya antara L1 dan V1, garis L1 V1 dan L0 V2. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.